Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi transpersonal, Charles Sturt. Charles Sturt lahir pada 29 April 1937 di Morrisville, Pennsylvania dan dibesarkan di Trenton, New Jersey. Dia aktif di radio amatir dan bekerja sebagai insinyur radio dengan lisensi telepon radio kelas 1 dari Komisi Komunikasi Federal saat remaja. Sebagai sarjana, Sturt pertama kali belajar teknik elektro di Massachusetts Institute of Technology sebelum pindah ke Duke University untuk belajar psikologi di bawah G.B. Rhine. Ia menerima gelar PhD dalam psikologi dari University of North Carolina di Chapel Hill pada tahun 1963 dan kemudian menyelesaikan postdoctoral penelitian dalam hipnosis di bawah Ernest R. Hilgard di Universitas Stanford. Dia adalah seorang profesor psikologi di University of California, Davis selama 28 tahun. Buku pertamanya, Altered States of Consciousness dan Transpersonal Psychologies, menjadi teks yang digunakan secara luas yang berperan dalam memungkinkan area ini menjadi bagian dari psikologi modern. Pada tahun 2005, ia adalah anggota Fakultas Inti di Institut Psikologi Transpersonal, Palo Alto, California, seorang peneliti senior di Institut Ilmu Noetik Sausalito, California, seorang profesor emeritus psikologi di UC Davis, dan anggota emeritus Dewan Penasihat Monroe Institute. Sturt adalah pemegang Bigelow Chair of Consciousness Studies di University of Nevada di Las Vegas dan telah menjabat sebagai profesor tamu di Psikologi Timur Barat di Institut Studi Integral California, sebagai instruktur dalam psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Virginia, dan konsultan penelitian parapsikologi yang didanai pemerintah di Stanford, lembaga penelitian sekarang dikenal sebagai SRI Internasional. Sturt juga integral dalam teori dan konstruksi perangkat pengujian ESP otomatis yang disebut mesin SPA tester yang dibuat di University of Virginia. Dia mendukung klaim Joseph McMonigle yang memiliki pandangan jarak jauh ke masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan telah meramalkan peristiwa masa depan. Selain peneliti laboratorium, Sturt telah menjadi mahasiswa seni bela diri Jepang, Aikido, di mana ia memegang sabuk hitam, meditasi, karya Buddhisme, dan disiplin pertemuan psikologis dan spiritual lainnya. Sturt percaya bahwa bukti paranormal menyatukan sains dan roh. Tujuan utamanya adalah untuk membangun jembatan antara komunitas ilmiah dan spiritual, dan untuk membantu membawa penyempurnaan dan integritas pendekatan barat dan timur untuk mengetahui dunia dan untuk pertumbuhan pribadi dan sosial. Dalam bukunya Waking Up 1986, ia memperkenalkan frasa transkonsensus ke dalam leksikon. Sturt menyamakan kesadaran bangun normal dengan transhipnosis. Dia membahas bagaimana kita masing-masing sejak lahir dilantik ke trans masyarakat di sekitar kita. Sturt mencatat persamaan dan perbedaan antara induksi transhipnosis dan induksi transkonsensus. Dia menekankan kekuatan besar dan mendesak dari orang tua, guru, pemimpin agama, tokoh politik, dan lain-lain untuk memaksa induksi. Mengacu pada karya Gurdjieff dan yang lainnya, ia menguraikan jalan menuju pencerahan berdasarkan pengamatan diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Manef Fatihah dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh psikologi yaitu John Rowan. John Rowan lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1925 dan meninggal pada tahun 26 Mei 2018. Ia adalah seorang penulis, konselor, psikoterapis, dan supervisor klinik di Inggris yang dikenal sebagai salah satu pelopor psikologi humanistik dan psikologi integratif. Dia bekerja dalam mengeksplorasi psikologi transpersonal dan menulis tentang konsep subpersonalitas. Rowan adalah seorang psikoterapis individu dan kelompok yang berkualifikasi UKHPP dan UKCP. Seorang psikologi konseling chartered BPS dan seorang konselor terakreditasi BACP yang bekerja di pabrik swasta di London. Dia menggambarkan pendekatan
terapeutiknya sebagai pendekatan humanistik dan eksistensial, otentik dan relasional dan transpersonal. Dia adalah eksponen gagasan tentang diri dialogis yang kemudian berkembang dari teori subpersonalitas. Pendidikan John Rowan. Semasa kanak-kanak, Rowan bersekolah di sejumlah sekolah yang berbeda. Saat konsekuensi dari karir ayahnya di Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Salah satunya adalah King's School Chester, tempat dia berada di kelas tahun 1939. Pada tahun 1950-an, Rowan memperoleh diploma sosiologi di Universitas London yang dia dianutkan gelar kehormatan bersama dalam bidang filsafat dan psikologi dari Birkbeck College. Pada tahun 1970 sampai 1979, Rowan belajar sebagai praktisi termasuk John Adams, Eliot, Bernard Gutter, Paul Lowe, Elizabeth Mintz, Al and Diana Peso, John Pierrakos dan Will Scott, Julian Silverman, Jay Stedman, dan Danny Hewson. Pada tahun 2006, ia dianugerahi gelar PhD dalam bidang psikologi transpersonal dari Middlesex University. Kehormatan John Rowan. John Rowan adalah seorang anggota British Psychological Society, anggota bagian psikoterapi, divisi psikologi konseling, di bagian psikologi transpersonal dan bagian kesadaran dan pengalaman. Ia juga merupakan anggota Asosiasi Konseling dan Psikoterapi Inggris (BACP). Sebagai seorang pendiri Asosiasi Praktisi Psikologi Humanistik di Inggris, ia diangkat sebagai anggota kehormatan seumur hidup. Ia adalah anggota kehormatan Dewan Psikoterapi Inggris dan pernah menjadi anggota Dewan Pengurusnya, mewakili bagian humanistik dan integratif. Di sini adalah 6 table of contents dari buku-buku John Rowan. Yang pertama adalah The Science of You, Aspek Psikologi Masyarakat buku 1. Individu Sosial, Aspek Psikologis Masyarakat buku 2. Yang ketiga adalah Kekuatan Kelompok Psychological Aspect of Society buku ketiga. Yang keempat adalah Ekstasi Biasa, Psikologi Humanistik dalam Tindakan. Yang kelima adalah Permainan Realitas, Panduan Konseling Humanistik dan Psikoterapi. Yang keenam adalah Kerumunan Terstruktur, Aspek Psikologi Masyarakat buku keempat. Karir John Rowan. Pada tahun 1978, ia membantu mendirikan bersama Giora Doron Institut Psikoterapi dan Ilmu Sosial berbasis di Hampstead. Selama tahun 1978, Rowan menjadi tertarik pada integrasi primal, berlatih dengan pendiri gerakan ini, Bill Swartley. Rowan kemudian menawarkan terapi ini sebagai bagian dari praktiknya. Pada tahun 1980, Rowan membantu mendirikan Asosiasi Praktisi Psikologi Humanistik yang kemudian dikenal sebagai Asosiasi Praktisi Psikologi Humanistik di Inggris. Pada tahun 1989, Rowan mendirikan Serpent Institute bersama Jocelyn Chaplin. Keduanya mengajarkan teori praktik humanistik dan psikodinamik. Setelah lembaga ini ditutup, 4 tahun kemudian dia bergabung di Minster Centre, di mana dia bekerja selama 10 tahun. Dan selama di sana, dia melatih psikoterapis, memimpin seminar, kelompok pelatihan berdasarkan pengalaman, dan kelompok pengawasan. Dia meninggalkan pusat tersebut pada tahun 2004 dan bekerja di praktik swasta serta memberikan kelas master di Lokakarya. Di sini ada kata-kata yang terkenal dari John Rowan, yaitu an individual who stand out or disagrees or taking risks is a danger to such a system and is effortlessly and unconscious sideline. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stanislav Grof. Psikiater Stanislav Grof yang dikenal karena karyanya dalam membantu seorang mendapatkan manfaat dari perubahan kondisi kesadaran. Lahir pada tanggal 1 Juli 1931
di Praha, Cekoslovakia, atau sekarang Republik Ceko. Ia bersekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Cekoslovakia, tempat ia menerima gelar MD dan Akademi Sains Cekoslovakia, yang memberinya gelar PhD dan Akademi Sains Cekoslovakia. Selama masa awal dewasanya, dia memulai penelitian tentang berbagai obat psikoaktif yang kemudian memberinya pengikut awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi transpersonal, yaitu Ken Wilber. Ken Wilber, seorang filsuf dan penulis kontemporer, telah meninggalkan warisan yang signifikan dalam dunia filsafat dan psikologi dengan mengembangkan integral teori. Melalui pendekatan ini, Wilber berusaha menyatukan berbagai disiplin ilmu, agama, dan filsafat menjadi suatu kerangka kerja yang holistik dan menyeluruh. Integral teori memandang realitas melalui 4 dimensi utama, yaitu individu, kelompok atau masyarakat, budaya, dan kesadaran, memberikan landasan bagi pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas manusia dan dunianya. Baginya, setiap entitas di alam semesta ini, dari partikel subatom hingga manusia, dapat dianggap sebagai wholen, yakni unit yang memiliki kedua aspek individual dan sebagai bagian integral dari struktur yang lebih besar. Pemikiran ini merangkum pandangannya yang inklusif terhadap hubungan antara bagian dan keseluruhan. Spiral dynamic, sebuah teori yang menggambarkan evolusi nilai-nilai dan kesadaran dalam masyarakat manusia, juga merupakan kontribusi utama Wilber. Teori ini memecah evolusi kultural dan sosial ke dalam lingkar warna yang mempresentasikan tahap-tahap perkembangan. Wilber memperluas pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai dan kesadaran berkembang melalui sejarah manusia. Selain itu, Wilber menjajaki keseimbangan antara agama dan sains. Ia menawarkan pandangan bahwa keduanya dapat saling melengkapi, menolak ide konflik inheren antara spiritual dan pengetahuan ilmiah. Upayanya dalam mencerminkan tekadnya untuk menyatukan dua pendekatan yang seringkali dianggap berseberangan. Pemikiran tentang teori konflik memberikan dimensi spiritual pada kontribusinya. Wilber percaya bahwa kesadaran adalah aspek mendasar dari realitas dan bahwa kesadaran ini berkembang melalui tingkatan yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Siti Rahma dari jurusan Psikologi dengan NIM 0603523045 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tokoh fungsionalisme William James. William James lahir pada 11 Januari 1842 di New York City sebagai anak tertua dari 5 bersaudara. Orang tua William James bernama Henry James dan Mary Walsh. William James lahir dalam keluarga kaya. Ayahnya sangat tertarik pada filsafat dan teologi dan berusaha keras untuk memberikan pendidikan yang diperkaya kepada anak-anaknya. James meninggal tanggal 26 Agustus 1910 pada usia 68 tahun. Pendidikan dan karir James meninggalkan karirnya dalam seni dan ia memulai studi kimia di Lawrence Scientific School di Harvard University pada tahun 1861. Setelah beberapa tahun, ia memilih untuk belajar kedokteran di Harvard Medical School sampai ia menyelesaikan gelar kedokterannya pada tahun 1869. Namun entah bagaimana, James menyadari bahwa ketertarikan dan minat sebenarnya ada pada psikologi dan filsafat, bukan kedokteran. Walaupun ia menyelesaikan gelar kedokterannya di tahun 1869 tadi, James tidak pernah melanjutkan karir atau studinya di bidang kedokteran. Setelah itu, James memutuskan untuk mengejar karir di bidang psikologi dan filsafat. James mulai bergabung sebagai instruktur fisiologi di Harvard pada tahun 1872. Sepanjang karir akademisnya di sana, James juga menjabat sebagai profesor psikologi dan profesor filsafat. Di awal-awal tahun James bekerja di Harvard, James melakukan sebuah penelitian laboratorium tentang sensasi dan persepsi. Pemikiran James sebagai orang yang diberi gelar The Father of American Psychology atau Bapak Psikologi Amerika, William James pastinya memberi banyak kontribusi penting di psikologi.
membentuk para psikolog melihat dunia dengan berbagai sudut pandang. James mendefinisikan psikologi sebagai kehidupan mental dan jiwa kita, karena ia berpikir bahwa kesadaran adalah apa yang membuat mental dan jiwa kita hidup. James berusaha untuk menemukan kegunaan dari kesadaran manusia dan bagaimana hal itu sangat berfungsi untuk bertahan hidup. Bekerja sama dengan Carl Lange, William James mengembangkan teori emosi. James Lange. Teori ini berpendapat bahwa emosi adalah reaksi fisiologis. Ketika orang mengalami suatu peristiwa, peristiwa tersebut menyebabkan perubahan fisiologis, dan perubahan ini bertindak sebagai isyarat untuk emosi. Misalnya dalam bahaya, tubuh manusia akan meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, lalu pikiran orang tersebut kemudian merasa takut berdasarkan pengalaman fisiologis ini. Karya-karya James, The Principles of Psychology, 1890, The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, 1897, The Varieties of Religious Experience, 1902, Essays in Radical Empirism, 1906, Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of Thinking, 1907, The Meaning of Truth, 1907, dan A Pluralistic Universe, 1909. Sekian dari saya mengenai penjelasan tokoh fungsionalisme William James. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.